Kasus pelanggaran HAM marak terjadinya dalam dunia kita. Tak menutup, tak dipungkiri, gereja juga melakukan pelanggaran HAM. Sejarah membuktikan bahwa gereja Katolik masih terpuruk dalam problema kasus pelecehan seksual. Kasus tersebut sangat disayangkan masih terjadi di dalam kaum perempuan dan anak-anak. Sejumlah pastor Katolik di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Australia, termasuk di bumi kita tercinta, Indonesia, menjadi aktor pelaku utama. Setuju? Setuju! Skandal seksual itu merugikan gereja hingga lebih dari $2 miliar untuk biaya kompensasi korban dan kasus-kasus pelecehan itu. Dalam beberapa pekan, sekurang-kurangnya diketahui ada sekitar 350 korban pelecehan di Belanda, lebih dari 300 di Jerman dan Austria. Sebagian besar kasus datang dari masa lalu ketika gereja kurang menyadari bahaya mengerikan yang diakibatkan oleh pelecehan seksual. Dan masa sebelum pengawasan melekat yang ketat diberlakukan gereja. Dari beberapa kasus pada masa silam itu malah menyentuh sejumlah rohaniwan yang masih hidup dan memangku jabatan penting. Salah satunya adalah Uskup Agung Irlandia, Kardinal St. Brady, yang mengaku terlibat dalam sebuah penyelidikan pada tahun 1975 ketika dua bocah berusia 10 dan 14 tahun dipaksa bersumpah untuk tidak bercerita tentang penderitaan mereka. Di Indonesia, khususnya di Flores, kasus tersebut banyak ditutup-tutupi. Kunci rapat-rapat, setiap kali terjadi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para imam, kita diam. Kita dibungkam oleh fanatisme yang tak cukup. Setuju? Setuju! Apakah kita mesti bangga dengan hal ini? Tidak. Fanatisme yang kurang kritis. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Save our church! Save our church! Ayo save our church! Save our church! Let us save our church! Untuk kita menang. Paus Fransiskus mengecam pelecehan seksual anak dan langkah yang dilakukan para pemuka agama dalam menutupi berbagai kasus sebagaimana yang dilukiskan kepada umat Katolik yang ditulis berjumlah 1,2 miliar orang. Vatikan mengatakan inilah untuk pertama kalinya Paus membuat surat untuk seluruh umat Katolik dengan topik pelecehan seksual. Dalam surat berisi 2000 kata yang dikeluarkan Senin 20 Agustus 2018, Paus menyebut skandal di Amerika Serikat dan mengakui bahwa gereja Katolik gagal menangani secara lebih cepat. Ia menggambarkan keperihan yang dirasakan para korban yang selama ini diabaikan atau dibuat diam. Setuju? Setuju! Paus mengutip ayat dalam Injil bahwa bila ada yang menderita, semua akan menderita. Dan ia menyerukan gereja menghadapi kenyataan atas apa yang terjadi. Penting bagi gereja untuk dapat mengakui dan mengecam kepedihan dan rasa malu kekejaman yang dilakukan pemuka agama dan semua mereka yang percaya untuk menjalankan misi mengasihi mereka yang rentan. Mari kita minta maaf atas dosa kita dan dosa orang lain. Let us save our church. Save our church! Save our
Berdasarkan penuturan Sekretaris Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Paulus Christian Siswantoko mengakui ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh para rohaniwan gereja Katolik di Indonesia. Kasus tersebut menjadi persoalan tersendiri di internal gereja Katolik di Indonesia. Ia pun tak menampik bila ada segelintir kalangan rohaniwan yang belum memiliki kematangan pribadi meskipun sudah melewati berbagai tahapan dan tingkatan pendidikan agama Katolik. Kadangkala setelah melewati pendidikan sekian lama di seminari tinggi, mendapat pelajaran filsafat dan teologi, tapi tidak semua mempunyai kematangan pribadi, baik ketika setelah ditabiskan maupun sebelumnya. Dan ini memang bagi kami menjadi suatu koreksi juga. Siapa yang harus disalahkan? Apakah pendidikan atau pemerintah? Ataukah mereka para imam? Kami butuh kejelasan. Stop skandal dalam gereja Katolik. 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 Save our church. 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 Maju tergentar membela yang benar. Maju tergentar hak kita diserang. Maju serentak membela yang benar. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, 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 serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Persoalan tersebut jangan dibuka ke publik. Kata orang-orang yang tidak tahu apa artinya skandal dalam gereja Katolik. Bukannya ditutupi, bukannya disembunyikan, melainkan persoalan tersebut menjadi momentum perbaikan bagi gereja Katolik untuk lebih mempersiapkan diri bagi para rohaniwan yang lebih baik di kemudian hari. Memang sudah ada kejadian seperti itu. Memang mereka lebih. Mereka yang menjadi imam seharusnya diseleksi secara profesional agar bukan soal kualitas intelektual, melainkan kepada kualitas moral. Kalau memang mereka tidak bisa disembuhkan, jangan diteruskan. Kadang ada yang pura-pura sehat padahal sakit. Ada yang punya masalah pribadi. Maka dari itu, lebih baik kita cegah sebelum terlambat. Kami butuh imam yang bisa mengembalakan kami. Kami butuh imam yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kami butuh imam yang memperjuangkan martabat kaum wanita, martabat kaum hawa. Zaman ini, para rohaniwan yang mengikrarkan kaum, tetapi kami umat yang menghayati. Kami umat yang solider. Demi gereja yang kudus, demi gereja yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Save our church! Save our church. Save our church! Save our church. Merdekakan HAM! Merdekakan HAM. Maju tak gentar, maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita
menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kami memang belum memiliki data pasti tentang jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan para rohaniawan Gereja Katolik di seluruh Indonesia. Data yang kami miliki hanya berasal dari para informan yang mengaku pernah menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual. Dan kebanyakan yang menjadi korban pelecehan seksual adalah kami, kaum perempuan. Apakah kami diciptakan hanya sebagai alat pemuas kaum laki-laki? Apakah kami tidak punya harkat dan martabat di mata dunia, khususnya gereja? Kami butuh keadilan. Tegakkan keadilan. Kami butuh imam yang suci dan bersih dari berbagai skandal dalam gereja. Save our church! Save our church! Save our church! Save our church! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! Mari kita bergandengan tangan membenahi gereja kita. Yesus pernah berkata, jangan kamu tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kita tidak boleh saling mempersalahkan, karena kita bukanlah manusia sempurna yang luput dari noda dosa. Masalah pelanggaran HAM dalam tubuh gereja Katolik merupakan masalah kita bersama. Mari kita jaga gereja kita. Let us save our church. Save our church! Merdekakan HAM. Merdekakan HAM. Merdeka. 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 Merdeka.